Warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kami dari kelompok 2, saya Mariam Yusuf dan teman saya bernama Dea Yulia Ananda akan mempresentasikan materi dari Pak Akram tentang pengertian macam dan ciri kelompok. Jadi tanpa berlama-lama saya serahkan kepada pembicara pertama untuk mempresentasikan materinya. Dipersilakan. Baik, langsung saja. Kami akan menjelaskan tujuan pertama yaitu kelompok. Apa itu kelompok? Menurut Myers, secara lugas mengungkapkan bahwa suatu kelompok muncul ketika dua atau lebih orang, jika lebih dari beberapa saat, saling menegur, berjabat tangan, dan sebagainya, saling mempengaruhi satu sama lain melalui beberapa cara, dan mengevaluasi diri mereka sebagai kita. Selanjutnya ada alasan orang mau berkelompok. Manusia memiliki naluri gregariousness, yaitu naluri untuk selalu hidup berkelompok atau bersama dengan orang-orang lain, dibarengi dengan proses interaksi dan komunikasi. Sebagai makhluk sosial, manusia memiliki kecenderungan untuk bekerja sama dengan orang lain. Dapat dikatakan bahwa hidup berkelompok merupakan suatu kebutuhan seseorang yang harus dipenuhi. Selanjutnya, ada keamanan, yaitu dengan bergabung dalam sebuah kelompok, seorang anggota dapat mengurangi rasa tidak amannya dibandingkan dengan sendirian. Orang yang telah menjadi anggota kelompok akan merasa lebih kuat, percaya diri, dan lebih tahan terhadap gangguan atau ancaman dari luar. Selanjutnya ada status, yaitu seorang yang telah menjadi anggota kelompok berarti memiliki status atau pengakuan. Selanjutnya ada penghargaan diri atau prestisi, yaitu kelompok dapat memberikan perasaan yang bernilai bagi seorang mengharapkan terpenuhi kebutuhan sosialnya secara teratur setelah menjadi anggota sebuah kelompok. Selanjutnya di sini ada Johnson 2000 dan Sermerhorn DKK mendefinisikan pula tentang kelompok, yaitu terbagi atas 3. Yang pertama, 1. Sebuah kolektif individu yang teratur dan memiliki struktur hubungan berdasarkan tujuan dalam kurun waktu tertentu. Yang kedua, yaitu sebuah koleksi individu yang saling mempengaruhi dan saling tergantung satu sama lain. Yang ketiga, sebuah koleksi individu yang berupaya untuk memenuhi kebutuhannya melalui kerja. Menurut Walgito tahun 2008, ada 2 tanda kelompok psikologis, yaitu yang pertama, ada anggota kelompok yang tidak dimiliki orang yang bukan anggota. Yang kedua, ada nasib anggota saling berbagi, sehingga hasil setiap orang yang terkait dalam cara tertentu dengan hasil yang lain. Selanjutnya ada kelompok kategori, sebuah kelompok yang memiliki 6 elemen dasar. Yang pertama ada interaksi di antara anggotanya. Yang kedua, saling berbagi untuk sebuah tujuan. Yang ketiga, memiliki struktur dan pola hubungan di antara anggota yang berarti ada peran, norma, dan hubungan antar anggota. Yang keempat, ada memegang perkiraan atau ekspektasi sepanjang anggota dan rasa memiliki kelompok. Selanjutnya, yang kelima, menciptakan identitas untuk kelompok dan layanannya. Yang terakhir, yang keenam, mempengaruhi satu sama lain dan membangun strategi untuk mengendalikan satu sama lain serta mempertahankan keutuhan kelompok. Selanjutnya ada jumlah anggota kelompok yang tidak ada batasan. Yaitu
hampir semua setuju bahwa paling tidak harus ada 3 orang dalam sebuah kelompok kecil. Tetapi Utterback tahun 1964 memandang bahwa 5 orang adalah jumlah dalam satu kelompok. Sedangkan menurut Sersmerhorn, DKK tahun 2008, jumlah anggota sebanyak 5-7 orang yang efektif jika masalah dalam kelompok, karena kurang dari 5 orang dipandang terlalu kecil dalam berbagi tanggung jawab. Selanjutnya, ada beberapa kecenderungan dari sebuah kelompok kecil. Yang pertama, ada kontribusi yang besar dari setiap anggota terhadap kelompoknya. Yang kedua, anggota yang memiliki kesadaran yang tinggi dan fokus terhadap sasaran dan tujuan yang ingin dicapai. Yang ketiga, ada anggota akan lebih terpuaskan. Yang keempat, kelompok akan lebih kuat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Maryam Yusuf. Kepada Maryam dipersilakan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Jadi menurut Xiao, 1976, kelompok yang heterogen dalam kepribadian, ide atau pendapat, kemampuan, keterampilan, dan perspektif kemungkinan besar akan mampu mewujudkan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas-tugasnya dengan baik dan efektif. Kemudian, kelompok homogen itu menurut Schermerhorn dan kawan-kawan pada tahun 2008 relatif kurang mumpuni untuk menyelesaikan tugas yang kompleks dibandingkan kelompok yang heterogen karena terbatas dalam keterampilan, pengalaman, dan juga perspektif kelompok. Kemudian manfaat yang diperoleh dari sebuah kelompok kecil adalah sinergi. Sinergi diartikan sebagai proses di mana terjadi pertukaran berbagai sudut pandang atau ide di antara anggota kelompok, sehingga dapat dipakai untuk memecahkan masalah yang dikenal atau mengambil keputusan kelompok secara lebih efektif. Kemudian ada 6 hal pokok tentang membangun sinergitas, yaitu yang pertama, ada tujuan dan sasaran kelompok yang jelas, atau visi misi tujuannya yang jelas. Kemudian yang kedua, ada iklim yang tidak formal. Kemudian yang ketiga, setiap anggota yang terlibat aktif, tidak ada yang bersama. Selanjutnya, anggota mampu menjadi penyimak yang baik dan menyimpulkan bersama. Yang kelima, anggota itu harus merasa nyaman, walaupun sesekali terjadi ketidaksesuaian pendapat, jadi itu wajar. Yang keenam, terakhir, anggota terdorong untuk aktif memberikan kontribusi serta mau berkorban untuk kepentingan kelompoknya. Kemudian jenis kelompok yang dikemukakan oleh Coley, yaitu kelompok primer, yaitu kelompok yang jumlah anggotanya sedikit. Hubungan antara anggota bersifat personal atau saling kenal secara pribadi, akrab, dan mendalam, diwarnai oleh kerjasama, atau biasa disebut dengan kooperatif. Kemudian sering bertatap muka dalam waktu lama, sehingga terbangun keterlibatan perasaan yang lama dan luas dengan lambang verbal maupun non-verbal. Kemudian yang kedua ada kelompok sekunder. Artinya kelompok ini berjumlah banyak, hubungan antara anggota bersifat interpersonal, tidak saling kenal secara pribadi, lebih diwarnai oleh kompetisi, jarang bertatap muka dalam waktu lama sehingga tidak terbangun hubungan yang emosional. Hubungan yang ada lebih bersifat fungsional, artinya orang bukan dilihat dari segi siapanya, melainkan lebih dilihat dari segi apa kegunaannya bagi pencapaian tujuan kelompok. Contoh organisasi buruh, universitas sekolah, dan sebagainya. Menurut Ronald B. Alder, terdapat 3 tipe kelompok. Yang pertama, kelompok belajar untuk meningkatkan informasi, pengetahuan, dan kemampuan diri para anggotanya. Yang kedua, kelompok pertumbuhan, memusatkan perhatian kepada permasalahan pribadi yang dihadapi anggotanya. Yang ketiga, kelompok pemecahan masalah atau problem solving group, membantu anggota kelompok lainnya untuk memecahkan masalahnya. Kemudian kesimpulan pada materi kita hari ini yaitu tentang kesimpulannya, manusia itu sangat membutuhkan komunikasi karena manusia itu sudah dilahirkan dengan fitrah yang mau untuk berkomunikasi. Dan kita itu memang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Mau kita makan mungkin kan itu membutuhkan bahan-bahan makanan yang untuk dibelikan, dan itu pasti akan berkomunikasi dengan orang-orang yang ada di supermarket ataupun pasar.
Jadi sekian dari kelompok saya.